Selamat pagi menjelang siang, salam sayang dari Mbak Nilu Jelantik. Hari ini senang sekali bisa berkesempatan datang dan mengunjungi SMKN 1 Kuta Selatan. Nggih. Perkenalkan Bapak Kepala Sekolah dari SMKN Kuta Selatan. Dengan Bapak Wakakurikulum, nggih. Untuk anak-anakku kesayangan, kalian adalah masa depan negeri ini. Masa depan negeri ini ada di tangan kalian. Dan kalian yang akan menuliskan buku putih itu. Kuncinya untuk keberhasilan kalian adalah kalian bisa menggunakan teknologi sebagai dasar dari apapun yang akan kalian lakukan. Apakah di bidang berkarir, apakah menjadi seorang entrepreneur, apakah nantinya melanjutkan usaha milik orang tua kalian. Teknologi is the key. Jadi digitalisasi, marketing digital, dan juga semua usaha yang berbasis dengan kemajuan teknologi itu sendiri adalah menjadi salah satu kunci dari keberhasilan kalian. Tentunya harus kalian awali dengan cara belajar yang baik, mendengarkan ajaran dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakakurikulum, dan setelah lulus gaspol berkarya. Salam sayang. Yang pertama, terima kasih undangannya Bapak dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Kalau bicara tentang sekolah Pak ya, dulu zamannya saya kerja di Sidarta, seluruh sekolah yang ada di Bali yang ngirim pakaian sekolah, pakaian olahraganya tiang, termasuk UNUR, termasuk dimanapun gitu. Asli kita Gianyar, lahirnya Singaraja. Profesi yang jelas sementara jadi pemilik Krishna oleh-oleh Bali gitu. Berarti saran buat saya, buat sekolah SMK Negeri 1 Kuta Selatan, yang pasti SMK kan otomatis lebih banyak ke keterampilan. Tadi saya udah bincang-bincang sama Bapak Kepala Sekolah juga dengan guru-guru juga bahwa yang perlu di sini harus dikolaborasikan adalah pemerintah dengan swasta. Mungkin swastanya di bidang perusahaannya, misalnya contoh seperti saya. Kan memang bidang saya adalah di retail. Saya punya garment, saya punya konveksi, saya punya pabrik kue. Nah, kalau bisa dikolaborasikan sekolah ini, di sini ada pabrik kue gitu misalnya, anak-anak ini bisa langsung belajar langsung bagaimana cara buat kue begitu. Nah, itu kan belajar sampai sekolah tamat pasti bisa. Daripada yang misalnya hanya seremonial gitu. Nah, karena belakangan ini hampir setiap minggu itu saya ngisi seminar di setiap hari, setiap minggu itu minimal 2 kali. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya harapan saya untuk SMK Negeri 1 Kuta Selatan ini kalau bisa kolaborasi dengan swasta. Misalnya siapa yang ada di daerah Mumbul ini yang punya peran berbisnis, yang punya jiwa sosial. Nah, tentunya harus punya jiwa sosial. Nah, kebetulan kalau saya pribadi, saya berbisnis, pastinya nyari rezeki. Tetapi begitu saya dapat hasil, saya bagikan lagi untuk masyarakat Bali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau di zaman dulu
Di zaman Mbok Niluh dulu sekolah belum ada teknologi. Kalau misalnya ingin menelpon teman misalnya, itu harus jalan berapa ratus meter untuk mencari telepon umum. Kalau hari ini teknologi sudah ada di genggaman tangan. Bahkan dengan jam tangan aja bisa ngobrol ya. Ya enggak? Bisa. Sambil kalian olahraga gitu kan, kalian lihat jam kan, telepon Pak Kepsek gitu kan, oh lari dah gitu kan ya, bisa. Kalau di zaman kami tidak bisa. Nah, teknologi itu yang kalian miliki sekarang sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan kami 30 tahun yang lalu. Teknologi itu seperti dua sisi, meningkatkan perjalanan karir kalian, dua, membuat usaha kalian semakin berhasil, tiga, mempermudah pekerjaan-pekerjaan rumah kalian, ya. Tapi kalau keliru menggunakannya, dia akan menjadi bumerang. Di sini yang sudah pernah menjalankan usaha, membantu usaha orang tua, atau menjalankan praktek di sekolah, menjalankan usaha secara digital marketing. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siap-siap. Coba untuk mencari banyak lagi pelanggan. Jenis barangnya apa saja? Ada seperti makanan, ada juga kayak parfum gitu, sama masker. Ya susu aja udah? Ya. Harus coba. Ya nanti daftar ya. Minyak aja sudah? Belum. Calon aja. Ya. Oke, semangat ya. Nah, jadi intinya kamu menjalankan sebuah usaha yang berbasis teknologi, menjadi reseller ya, atau dropshipper ya. Nanti Mbak Ibu titip pesan, Oki akan memilih jenis-jenis misalnya kerajinan, makanan, dan apapun yang bisa dikemas dan kemudian dikirim. Kamu mengutamakan karya anak-anak di daerahmu, karya anak bangsa Indonesia. Kalau misalnya ada produk impor misalnya, oke. Akan tetapi nanti presentasinya dirubah, karena memang kalau produk impor itu kan lebih mudah ya, lebih gampang, ongkos kirimnya lebih murah dan lain sebagainya. Tinggal kasih alamat saja, mereka tinggal kirim. Untuk produk buatan Indonesia memang sedikit lebih rumit, ongkirnya lebih mahal, ya enggak? Ini partnernya Aji nanti, ya susunya Aji itu paling enak di dunia loh. Iya, itu Mbak Milo kalau maaf bisa 1 kardus loh. Rebutan sama beli Louis. Iya, jadi utamakan apa yang ada di sekitar kalian, yang dibuat di daerah kalian. Kalau Karangasem, kalian sangat-sangat harus bangga dengan tenunan. Salak yang nantinya bisa kalian jadikan produk turunan, misalnya manisan salak. Dijual di oleh Krishna. Akan tetapi kalau salak dia kan ada umurnya. Nah, kalau manisan salak itu bisa sampai 1 tahun. Nggak sedemen itu keren banget. Nggak kalah kerennya dengan salak sibetan gitu kan? Ya kan? Begitu juga dari rotan. Sejak aku belum lahir loh. Kok kemana aja aku selama ini ya gitu loh. Kok aku nggak tahu ya? Dia bikin kotak-kotak yang cantik sekali dari bambu, dari rotan dan lain sebagainya. Di mana aku saat itu berada? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang nantinya akan kalian berikan jawaban. Bapak itu usianya sudah lanjut, buru-buru mengenal teknologi kan? Yang biasanya misalnya harganya ditawar 5.000, 6.000, 4.000. Kan Bapak Guru semuanya, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Doa Mbak Niluh, harapan Mbak Niluh, dan kekuatan Mbak Niluh kirimkan untuk kesuksesan, keberhasilan kalian. Ya, perkenalkan saya Haji Krishna. Kelahiran tuh nggak? Kelahirannya Singaraja. Aslinya Gianyar.
merantau Denpasar. Anak 4, anak pertama namanya Berlin, yang sekarang udah masuk di perusahaan, tamatan dari UNUD. Yang anak nomor 2 namanya Diah, tamatan Ciputra, Bisnis Internasional, Ciputra, Surabaya, dan lulusan tercepat di Surabaya. Anak yang ketiga namanya Krisna. Krisna oleh-oleh diambil dari anak nomor 3. Kalau dipakai diambil dari anak nomor pertama nggak cocok. Berlin oleh-oleh nggak nyambung. Makanya dipakai Krisna, nama anak nomor 3 yang dia kuliah di Undiksa. Tapi sambil kuliah dia ngegojek sebelum pandemi, gojek motor selama 2 tahun, tapi karena pandemi berhenti. Akhirnya dia melanjutkan buka usaha jasa sepatu, jualan online dan Asukara berjalan lancar, dan dia lanjut juga punya usaha angkringan archipelago di daerah Denpasar. Nah, itu anak yang nomor 4 umur 12 tahun. Terus saya punya anak 4, anak yang pertama, kedua dan ketiga tidak pernah keluar sendiri. Kesehariannya kalau ada acara dia harus keluar satu keluarga, dan tidak mungkin ada di tempat-tempat mewah anaknya. Adanya di pedesaan. Terus kalau makan biasanya lebih banyak di rumah sama keluarga, barbecue. Jarang dia mau makan di luar, karena anak pertama yang ngatur adik-adiknya semua. Anak pertama adalah jadi ini ikonnya di keluarga, termasuk juga menasihati orang tuanya. Anak yang ngasih nasihat orang tuanya gila, bukan orang tua yang ngasih nasihat anaknya. Dan satu-satunya orang termiskin di kampung Nyanji adalah saya, tetapi sekarang adalah satu-satunya kampung terbersih di Bali selain Kebun Liburan adalah Krisna, di desa saya, kelahiran saya. Dan sekarang di situ saya buatkan fasilitas tempat bermain, lapangan kebun ekopilit yang untuk masyarakat umum boleh memetik buah di situ. Dan satu-satunya yang punya kebun di desa dengan luas 3 hektar kebun fasilitas umum untuk jogging dan lain-lain hanya ada di Krisna Singaraja. Dan sebentar lagi, dan target 2023 dan 2024, 2023 kita akan membangun sirkuit di kampung saya juga, dan 2024 kita akan membangun pabrik dan membangun sekolah di Bali Utara. Ya sih masuk, tapi bani. Ya. Nah, saya meninggalkan kampung halaman naik turun. Kurang lebih perjalanan 3 jam, saya akhirnya nyampe di Terminal Ubung. Di Terminal Ubung lah saya diturunkan oleh keluarga saya. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya siang ini saya butuh makan. Kalau saya melewati jalan raya Gatot Subroto nggak mungkin dapat makan. Malah macetnya sekarang dapat, karena jembatan lagi perbaikan di sana. Nah, begitu di jembatan kaca, ingatnya kita jembatan kaca, karena kita ada satu-satunya jembatan kaca akan buka di daerah Gianyar, Krisna Gianyar, ada di bulan Oktober. Begitu sampai di Gatsu, ada jembatan, disitulah saya turun kurang lebih perjalanan 5 kilo menelusuri sungai, tujuannya biar dapat. Saya berpikir, bagaimana caranya saya butuh uang untuk besok dan butuh makan. Nah, disitulah atas izin security, saya minta izin kepada security, Pak Security, izinkanlah saya selama 2 tahun saya berdiri security dengan beralaskan bantal bataku. Tapi kalau sekarang sangat kuat bantal bataku. Sekarang paling tak kimpil. Dulu keras, sekarang lembut. Tapi saking kerasnya hidupnya dulu, sekarang dibuat lah. Nah, di hari kedua, mobil yang saya cuci adalah mobil di luar plat BK, plat L, plat B, gitu contohnya. Nah, di hari kedua saya cuci jam 12 sampai jam 3, jam 3 saya istirahat dan jam 7, jam 7 saya bangun, nganterin dengan mobil. Kebetulan di hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun jadi tukang cuci mobil, penghasilan saya 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, waktu saya di kampung, uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Dan saya minta beli sepeda aja dulu sama orang tua dengan harga 15.000, orang tua saya nggak bisa. Tetapi begitu saya merantau di hari pertama, saya udah dapat tempat tinggal dan udah dapat makan gratis, bersyukur dong. Iya, di hari kedua saya udah dapat penghasilan dan seterusnya 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya udah menyatakan suatu saat saya akan menjadi orang sukses di Bali. Akhirnya selama 2 tahun saya jadi tukang cuci mobil. Akhirnya saya memutuskan berhenti. Tapi zaman itu mobil yang saya cuci adalah paling mobilnya mobil apa ya, mobil-mobil kayak Kijang Super,
terus apa lagi Panther gitu. Nggak ada Sahara yang sekarang. Iya, Sahara mahal. Dan itu bukan kalau beli harus ngeridik. Gitu. Nah itulah akhirnya kita selama 2 tahun di dekat cuci mobil, akhirnya kita memutuskan berhenti. Akhirnya mulailah dari hasil cuci mobil saya bisa menyisikan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 saya belikan Honda sepeda motor Honda 70, sepeda ceblok. Tahu kan? Honda 70 tahu kan? Yang kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 cc. Karena mesinnya cuma 70 cc ini gimana 75 nggak mungkin lah. Dengan modal sepeda motor itulah saya memutuskan mencari pekerjaan. Saya keliling di Denpasar mencari pekerjaan dan pertama kali saya bekerja dan yang begitu berat. Makanya prinsip yang utama adalah kita harus passionnya harus bisa di dalam rumah tangga dulu sebelum kita keluar. Kita perbaiki dulu di dalam, perlu dari dalam udah bagus baru kita bisa keluar. Keluar bagus ada di dalam nggak bagus percuma kita. Kan gitu. Nah makanya hari saya pertama kali kerja di Bali itu adalah di konveksi Siddhartha. Dan satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap di satu perusahaan dengan owner adalah saya. Enggak sama bos, otomatis kan ada biaya kos. Makan beli kan itu. Kalau saya sama bos, makan gratis, kos gratis. Ini udah berhitung, besoknya tambah disiplin berhitung matematika juga. Nah karena saya tinggal sama bos, otomatis kan kegiatan aktivitas saya kan lebih banyak. Toko buka jam 8, saya jam 6 harus sudah bangun dong. Yang buka toko bersih-bersih, dan begitu juga sebaliknya toko tutup jam 5, teman-teman pulang, saya kembali tutup toko dan baju bersih-bersih. Dan saya hanya tamatan SMP, hanya pegawai serabutan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya di atas jam 7 karena saya nggak ada kerjaan, karena saya tinggal sama bos, keluar pun susah, harus izin. Zaman dulu izin sama bos. Bapak Aji Krisna. Baik, untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak, kami persilakan mungkin jika ada yang ingin bertanya, menyampaikan kesannya ataupun hal-hal lain terkait dengan digital marketing. Ya, kami persilakan yang pertama untuk 2 orang penanya. Perkenalkan, nama saya, nama panggilan saya Rama. Pertanyaan saya, apakah nasib itu juga berpengaruh untuk kesuksesan seseorang? Saya ambil contoh dari pengalaman Najib dari sebelum sukses kan. Apakah nasib itu berpengaruh untuk kesuksesan seseorang? Soalnya di luar itu saya sering menemukan orang yang berusaha, banyak berusaha, tapi pada akhirnya ya hasilnya tidak memuaskan dan dia bilang ya gimana sudah nasib. Ya saya jawab pertanyaan tadi. Apapun saya buat, saya nggak pernah pakai bom suri atau apa. Saya percaya sama feeling saya. Yang penting prinsip saya gini. Misalnya saya mau ekspansi, mau membuat sesuatu. Satu, saya nggak pernah minta pendapat dengan siapapun. Saya nggak minta, ini arah jarumnya harus sini membangun, saya nggak pernah. Yang penting adalah yang utama, saya tidak merugikan tetangga. Di mana saya membangun, misalnya saya mau membangun di sini, saya wajib karena saya merasa nyari makan di sini, saya harus silaturahmi dengan penduduk dan masyarakat setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah menyalahi aturan. Kita harus memberikan contoh yang terbaik. Kalau mau selamat, harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, dan di perusahaannya, apapun semua lengkap, tidak ada yang menyalahi aturan. Dan saya tidak pernah langsung ke sentral minta tolong. Saya tetap menggunakan tim saya. Meskipun saya kenal dengan, misalnya maaf ya, dengan bupati, dengan gubernur, saya nggak pernah lewat langsung bupati. Saya selalu mengajarkan karyawan saya, kamu harus ikuti dari bawah mekanisme yang benar, karena sekalian belajar buat kalian untuk masa depan kalian. Nah makanya sampai saat ini bisnis saya adalah real, bersih. Iya, nggak ada yang salah. Sampai kalau urusan di jalan apa SIM atau apa, saya lengkap, SIM A, SIM C itu lengkap. Karena saya nggak mau berjalan keliling kemanapun ada yang kurang lengkap. SIM B? SIM B. Misalnya contoh, ini maaf ya, mau supercar. Kalau bicara supercar, banyak sekali yang nggak disamsam kok. Saya nggak pernah, selalu apa yang saya pakai harus selalu lengkap karena saya takut di jalanan kalau misalnya kena tilang. Contoh kalau kita kena tilang, masa seorang Aji Krisna ditilang kan malu, akan ditilang di zaman media sosial. Nah artinya kembali ke kerja tulus, adik kerja tulus, satu tulus tanpa memikirkan hasil, saya yakin nggak ada kata rugi, nggak ada kata bangkrut. Anggap aja kita bekerja. Saya bekerja sama bapak kepala sekolah. Saya kerja tinggal saya di rumahnya tanpa disuruh, pekerjaan sudah selesai. Yang seharusnya gaji saya 1 juta, mungkin gaji saya sama dengan kalian 1 juta.
Tetapi secara pribadi Bapak Kepala Sekolah pasti akan pribadi masukin uang ke saku kita tanpa sepengetahuan yang lain. Begitulah namanya kalau perusahaan. Perusahaan itu begitu. Boleh dikatakan saya punya karyawan 2.500. Secara gaji mungkin sama semua. Tetapi saya punya perlakuan khusus, hanya saya yang tahu. Mana yang saya akan kasih tanah 2 are. Kalian nggak tahu. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan. Baik, untuk Ibu Jaranti, izin bertanya, apa sih motivasi Ibu dulu sampai bisa sesukses sekarang, dan tips apa buat kita anak remaja di bidang kewirausahaan sehingga bisa kita sukses ke depannya? Terima kasih. Intan, kalau Aji bercerita dan juga Mbok Nilu bercerita, itu biasanya pasti akan mengingatkan kita akan masa lalu, ya kan? Masa lalu. Karena hidup itu bukan hanya masa sekarang, bukan hanya masa depan, tapi masa lalu. Nah, masa lalu itulah, kamu sekarang kan senyum gitu kan? Ya, bagaimana Ji hari ini berapa puluh ribu bayi susu yang dikirim gitu kan? Oh ya, 30.000. Tapi kalau masa lalu itu ya karena nggak ada tisu zaman dulu, ya udah baju aja gitu kan sambil nangis gerong-gerong gitu kan? Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula workshop dan sosialisasi kewirausahaan berbasis digital. Dapat kita simpulkan bahwa sebagai wirausahawan, khususnya di bidang digital marketing, kita harus memperhatikan produk, keberanian, kemudian bekerja dengan keras, rajin, tulus, konsisten, kemudian jangan lupa perhatikan konten serta platform yang tepat dalam memasarkan produk. Baik, demikianlah workshop kali ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati narasumber ataupun hadirin yang hadir pada hari ini. Baik, saya sampaikan untuk acara selanjutnya setelah saya tutup nanti adalah penyerahan kenang-kenangan kepada dua narasumber, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, sebagai penutup kami tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om Krishna. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih atas kedatangannya Ibu di Terima kasih.